Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2205 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita satu kekuatan iman. Amin. Orang-orang yang akan mendapat kekuatan dari Tuhan adalah mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Saat ini mungkin saudara sedang menantikan jawaban dari Tuhan. Saudara sedang menantikan satu kepastian. Saudara yang sedang menantikan hari H untuk saudara mungkin dilamar atau saudara menikah dan lain sebagainya. Saudara yang sedang menantikan jawaban dari Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa mereka yang akan mendapat kekuatan dari Tuhan? Mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah mereka yang pertama, mereka yang sabar menantikan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita bicara sabar, pasti ujiannya itu berat. Pasti itu ujiannya itu tantangan, tekanan, bahkan penganiayaan dan penderitaan. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami ada banyak sekali tantangan, cobaan dalam kehidupan saudara, sabar menantikan jawaban dari Tuhan. Jangan gerasa gerusu, saudara. Jangan juga potong kompas. Jangan cari-cari jalan pintas, jangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di dalam Tuhan itu pasti ada proses. Amin. Kalau saat ini mungkin saudara sudah menunggu bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan pasangan hidup, tetapi saudara sampai sekarang ini belum dapat. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban dari Tuhan itu pasti yang paling terbaik. Tetap sabar menantikan Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara sudah putus asa. Akhirnya apa saudara? Saudara akhirnya gegabah, ceroboh. Akhirnya yang susah saudara sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Sabar. Kalau saat ini saudara belum Tuhan kasih jodoh, sabar. Tuhan kalau kasih itu pasti yang paling terbaik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya punya teman, dia minta doa, Pak Pendeta tolong doakan. Seorang wanita, sudah umur kepala 4 saudara, dia sudah mulai putus asa, karena seumur begitu masih belum mendapat pasangan hidup. Sehingga dia sudah mulai putus asa, dan dia sudah memberikan pesan kepada keluarganya, ada kemungkinan dia tidak berkeluarga. Tapi saudara, saya doakan karena saya melihat dia pelayanan sangat aktif.
Dan saya berdoa dan mulai bernubuat, tahun ini tahun mujizat. Tuhan pasti akan kirim pasangan yang paling terbaik buat kamu. Dan apa yang terjadi, saudara? Mujizat Tuhan terjadi. Di umurnya yang sudah kepala 4, Tuhan kirim pendamping hidup yang seiman, yang ganteng, yang luar biasa, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kalau Tuhan sedang proses kita, sabar. Jangan gerasa gerusu. Jangan saudara sampai sudah putus asa. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya saudara salah pilih jalan. Mungkin saudara berpikir, aduh Pak Pendeta, kalau sudah umur seperti saya, kepala 4, apalagi kepala 5, ya kalau ada yang suka ya sudahlah. Nggak apa-apa biar nggak seiman. Akhirnya saudara menikah dengan orang yang tidak seiman, yang akan nanti menyusahkan saudara sendiri di kemudian hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, sabar. Kalau saudara sudah setia ikut Tuhan, sudah setia melayani Tuhan, masa sih Tuhan tutup mata? Masa sih Tuhan akan membiarkan saudara menderita seperti itu? Tidak mungkin. Pasti Tuhan memberi yang paling terbaik. Makanya sabar, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam rumah tangga, suami juga sabar menghadapi istri. Begitu juga sebaliknya, hai istri-istri, sabar hadapi suamimu yang melakukan kesalahan ya begitu-begitu setiap hari. Dia taruh handuk di tempat tidur, dia selalu membongkar pakaiannya kalau dia ambil kemeja atau kaos, pakaian yang dia mau pakai akhirnya terbongkar dan sebagainya. Saudara, dengar ini baik-baik, sabar. Jangan emosi. Banyak orang kan menyesal karena tidak sabar. Menyesal karena apa? Karena sudah emosi. Sabar. Saya percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan bagian dari Tuhan yang paling terbaik. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sabar. Kalau dapat suami, dapat istri berekele, sabar. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sabar menantikan jawaban dari Tuhan. Orang yang tetap sabar menantikan Tuhan, mereka akan diberikan kekuatan yang datang dari Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah mereka yang setia. Amin. Mereka yang setia pada janji-janji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau ujian setia itu, pasti itu juga tantangannya berat. Untuk membuktikan kesetiaan seseorang. Ada tantangan saudara. Ada ujian yang berat di sana untuk menguji kesetiaan seseorang. Makanya saudara, di dalam iman kekristenan, kesetiaan orang di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan itu melalui penganiayaan hebat. Saudara, di zaman Kristen mula-mula di mana pemerintahan Romawi berkuasa, saudara bayangkan Yesus saja yang mereka salib. Apalagi orang-orang yang ikut-ikut Yesus, yang disebut orang-orang Kristen mula-mula. Mereka dibakar, mereka dianiaya, mereka dibunuh, mereka harus menderita, bahkan diberi mangsa saudara kepada binatang-binatang buas. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari semua itu adalah menguji kesetiaan iman orang-orang Kristen mula-mula pada saat itu. Mereka yang tidak setia, ketika mereka mendapat tantangan yang berat seperti itu, akhirnya apa? Menyangkal. Mereka berkhianat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mendapat satu tantangan yang luar biasa dalam hidup saudara, saudara mulai berpikir saudara sudah setia melayani, mungkin dari kecil saudara sudah ambil bagian dalam pelayanan, tetapi dalam kehidupan sudah besar, sudah dewasa seperti ini, bahkan mungkin sudah berkeluarga,
tetapi penganiayaan, tekanan, penderitaan masih saja melekat dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia. Amin. Tetaplah setia, jangan kendor saudara. Jangan goyah imanmu. Iblis, saudara gak senang kalau saudara itu setia. Makanya tantangannya apa saudara? Penganiayaan, penderitaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami itu semua, tetaplah setia. Amin. Setia menantikan jawaban dari Tuhan. Setia menantikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang setia menantikan Tuhan akan diberikan kekuatan dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, orang yang menantikan Tuhan adalah mereka yang punya iman kepada Tuhan. Amin. Mereka yang percaya pada Tuhan. Makanya mereka tetap bertahan. Walaupun ada banyak sekali tantangan yang harus mereka terima dan alami, tapi mereka tetap setia. Mereka tetap sabar. Mereka tetap bertahan karena mereka punya iman bahwa di dalam Tuhan semua yang mereka alami, semuanya mendatangkan kebaikan buat mereka, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang akan menerima kekuatan yang datang dari Tuhan adalah mereka yang punya iman kepada Tuhan. Mereka tetap percaya walaupun sepertinya mustahil, sepertinya ini berat, sepertinya tidak mungkin. Tapi orang yang tetap percaya kepada Tuhan walaupun dia harus membayarnya dengan mahal, walaupun realitanya mereka sangat-sangat susah, menderita dalam kehidupan, tapi mereka tetap percaya pada Tuhan. Sekalipun mujizat tidak terjadi dalam hidup mereka, tapi mereka tetap punya iman kepada Tuhan. Mereka tetap percaya pertolongan mereka datang daripada Tuhan. Orang-orang yang punya iman seperti itu, mereka akan mendapat kekuatan yang datang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menantikan Tuhan, yang pertama tadi sabar, yang kedua setia, dan yang ketiga mereka yang punya iman, percaya kepada Tuhan. Mereka akan mendapat kekuatan yang datang dari Tuhan. Amin. Mereka akan seperti firman Tuhan dikatakan, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan mereka seumpama Raja Wali. Haleluya. Raja Wali, saudara, kalau kita melihat dari cara mereka terbang itu berbeda dengan burung-burung pada umumnya. Raja Wali justru terbang ketika angin kencang menghantam dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini bahwa mereka yang menantikan Tuhan akan kuat menghadapi badai. Amin. Tadi saya katakan, Raja Wali itu dia baru bisa terbang kalau ada angin kencang menghantam dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak seperti burung pipit yang harus mengepak-ngepakkan sayapnya untuk bisa terbang. Tapi di saat ada badai, burung pipit, burung merpati, burung yang kecil-kecil itu sembunyi. Mereka mencari perlindungan di pohon-pohon. Mereka menghindari badai. Berbeda dengan Raja Wali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya betul banyak tantangan, banyak badai yang menghantam kita. Tapi firman Tuhan dikatakan,
Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Amin. Sehingga mereka seperti burung Raja Wali. Justru di saat masalah, di saat ada tantangan, di saat krisis, di saat kita mengalami satu pergumulan, persoalan yang berat, justru disitulah kita menari-nari, terbang ke sana kemari. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan seperti burung Raja Wali. Justru di saat ada masalah, kita dapat membentangkan sayap kita dan kita dengan gagahnya terbang menghadapi setiap tantangan, persoalan, badai hidup yang berat sekalipun. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka akan seperti burung Raja Wali yang kuat menghadapi proses hidup. Amin. Kita tahu bahwa burung Raja Wali di umurnya yang ke-40 tahun, di situ dia ada proses hidup yang berat buat dia. Kalau dia kuat, dia akan bertambah umur. Tapi kalau dia lemah, dia akan mati di umur 40 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, proses burung Raja Wali, di saat dia umur 40 tahun, dia akan menghadapi satu proses hidup yang begitu berat, di mana dia harus mematahkan paruhnya supaya tumbuh paruh yang baru. Dia akan merontokkan cakar-cakarnya, bulu-bulunya, sehingga dia mengalami satu proses yang begitu berat. Kalau dia nggak kuat, dia akan mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, burung Raja Wali yang kuat melewati semua proses itu, dia akan menjadi burung Raja Wali yang seperti lahir baru. Dia akan menjadi burung yang lebih kuat lagi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya tadi saya katakan bahwa orang yang seumpama burung Raja Wali itu, dia akan kuat menghadapi proses hidup. Amin. Ketika dia berhasil melewati semuanya itu, oh haleluya, burung Raja Wali itu akan menjadi burung yang tangguh, kuat, menghadapi semua tantangan. Dia keluar menjadi pemenang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan saudara dan saya. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita tetap sabar, setia, dan tetap punya iman percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk melewati proses hidup yang berat. Amin. Tuhan akan memberi kita kekuatan sehingga kita seumpama burung Raja Wali. Haleluya. Dan yang berikut, saudara, burung Raja Wali itu adalah burung yang fokus kepada tujuannya. Amin. Kalau dia terbang mengarah ke matahari. Kalau dia melihat mangsanya, dia fokus. Amin. Saudara, saya percaya orang-orang yang seumpama burung Raja Wali itu, mereka akan fokus pada tujuan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Siapa mereka yang akan mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan? Mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Siapa mereka? Mereka yang sabar menantikan Tuhan, yang setia pada janji-janji Tuhan, yang punya iman, percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mereka akan seumpama burung Raja Wali yang kuat menghadapi badai, yang kuat menghadapi proses hidup, dan yang tetap fokus pada tujuannya. Dan saya berdoa semua pendengar menjadi seperti burung Raja Wali. Dia akan semakin kuat, makin berlari, tapi tidak akan pernah lesu. Makin berjalan jauh, tapi tidak menjadi lelah. Saya percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menangkap kebenaran firman Tuhan ini, mereka akan seperti burung Raja Wali. Mereka akan kuat walaupun banyak tantangan, badai hidup yang berat sekalipun.
mereka akan kuat dalam proses Tuhan dan tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.